Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Marsadila Haliza dengan NIM 0801118822270012. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil jawaban nomor 3 dari praktikum algoritma dan pemrograman. Nah, eh yang pertama ini untuk soalnya yaitu buat program untuk menghitung pecahan berikut. A0 tambah 1 per A1 tambah 1 per A2 tambah 1 per titik-titik sampai AN. Nah, kalau pecahan dalam pecahan-pecahan lagi itu hitungnya kita dari bawah dulu. Nah, untuk programnya itu menghitung pecahan, kemudian deskripsi program yaitu pada program menghitung pecahan merupakan program struct array pada array karena terdapat koordinat M dengan indeks 30 yang digunakan untuk menyimpan sekelompok bilangan pecahan. Di dalam program tersebut terdapat inputan banyaknya nilai N dan inputan dari A0 sampai AN yaitu cout nilai N titik 2 kemudian si in H, kemudian si out nilai A, kemudian si out A yang diambil pada I, kemudian si in X kali X titik M dengan indeks I. Kemudian selanjutnya terdapat fungsi perulangan yang digunakan untuk sejumlah perulangan pengisian bilangan pecahan sesuai dengan yang diinisiasikan oleh user yaitu for I sama 0, I kurang dari sama dengan H, I plus plus. Kemudian untuk kelebihan program, yang pertama inputnya yaitu input banyak bilangan N dan masukkan nilai A0 sampai AN. Kemudian prosesnya setelah semua elemen bilangan pada deret dimasukkan, program akan memanggil fungsi rekursif hitung dengan parameter awal yaitu indeks 0 dan indeks N-1 serta struk angka yang berisi deret bilangan yang sudah dimasukkan sebelumnya. Fungsi hitung akan menghitung hasil dari suatu deret bilangan menggunakan rekursi dan nilai akhir eh, akan disimpan pada variabel struct angka. Kemudian untuk flowchartnya yang pertama itu ada start, kemudian di sini ada H, masukkan H, kemudian dicek inisiasi for yaitu I sama dengan 0 to H. Kalau iya berarti dia cetak X titik M indeks I plus plus lakukan perulangan secara terus menerus sampai kondisinya salah, lalu keluar dari perulangan, lalu masuk ke proses X titik hasil sama dengan hitung 0,h,x kemudian eh, keluar x titik hasil kemudian n. Yang satunya yang pertama itu start kemudian inisiasi kemudian cek menggunakan if yaitu apakah m sama dengan d, jika iya berarti return n, m. Kemudian jika salah return n, m plus 1. Hitung m plus 1, d, n. Kemudian n. Untuk sudut-sudutnya yang pertama itu begin, kemudian tip angka, record, kemudian program mulai, M indeks 30 dengan tipe data float, kemudian hasil dengan tipe data float, kemudian tutup kurung, X titik, koma. Hitung integer M, integer D, angka N dengan tipe data float, kemudian program mulai, if M sama dengan D, return N dikali M indeks M. Else then return N dikali M, indeks M plus 1 per hitung M plus 1 D, N. Kemudian tutup program, mulai program, H, I dengan indeksnya, dengan tipe data integer, kemudian read H, for I sama 0 to H, kemudian program mulai, lalu setelah itu uh, read x titik m indeks i, kemudian x titik hasil sama dengan hitung 0,h,x, kemudian write x titik hasil, kemudian program selesai n. Kemudian untuk programnya seperti ini, coba kita jalankan. Salah satu
2, 3. Nah, di sini yang pertama ada hashtag include iOSTEM digunakan untuk namespace yang memiliki untuk memanggil sin, siat, dan inline. Kemudian using namespace std digunakan untuk memanggil namespace yang memiliki std. Kemudian start angka ini tipe data yang bernama angka. Kemudian float m dengan indeks 30 tipe datanya float. Kemudian float hasil. Kemudian x program tutup x titik koma. Kemudian float hitung. Float hitung itu di sini yaitu fungsi yang memiliki 3 parameter, yaitu terdapat M, D, dan N. Kemudian if N sama dengan D, return, kembalikan nilai N titik M indeks M. Kemudian else return, berarti selain itu, return N titik M indeks M plus 1 per hitung M plus 1, D, N. Kemudian di inmain, di program utamanya, di sini kita pesan memori dengan variabel integer, yaitu dengan nama variabel H, I. Kemudian cout tampilkan di layar nilai N, kemudian in yang disimpan pada variabel H, kemudian lakukan pengecekan for, yaitu I sama dengan 0, I kurang dari H. I plus plus, kemudian cout A, I titik 2, kemudian in simpan pada variabel X titik M indeks I, kemudian X hasil sama dengan hitung 0, H, X, kemudian cout X titik hasil. Nah, soalnya di sini tadi kan kita masukin berapa tadi? 2, 3, 1. 2, 1, 3. Misalnya kita masukin ininya 2. Nah, di sini kan nih kita masukkan nilai n tadi kan di sini. Kemudian dicek apakah I sama dengan 0, apakah 0 kurang dari sama dengan 2? Iya, jika iya berarti cetak A I titik 2. Berarti kita cetak ini. A0, kemudian I plus plus lagi, ulangi lagi. Dicek apakah 1 kurang dari 2? Iya, jika iya berarti cetak ini, A titik 1 ini. Kemudian lakukan lagi, cek lagi apakah 2 kurang dari sama dengan 2? Ya, jika iya berarti kita cetak yang A2 ini dan kita masukkan nilainya. Kemudian I plus plus lagi, I-nya menjadi 3, dicek apakah 3 kurang dari sama dengan 2. Salah kan? Jika salah, terus kita lanjut ke di sini. Buat hitung. Kita cek apakah M sama dengan D. Aduh. Kemudian di sini kita lanjut menghitung di sini kita lakukan menggunakan penjakan if, kemudian akan mendapatkan hasil yaitu 2,75 yang akan dipanggil pada program utama dan kemudian ditampilkan pada layar monitor. Baiklah, sekian video penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.